Halo Bung Rocky, kita ketemu nih hari Minggu, topiknya berat. Waduh, tapi tetap saja karena hari Minggu kita kemasnya dengan delivery-nya yang ringan. Tapi walaupun dibuat ringan, namanya kalau kenaikan BBM itu juga dampaknya tetap aja berat Bung Rocky. Susah juga saya mau mulainya dari mana itu. Kita mulai aja dari persaingan, sebetulnya persaingan konsep ya di dalam kabinet. Ya. Sri Mulyani pasti nggak mau ada konsep subsidi itu dengan sendirinya, karena dia yang paling paham kondisi brankas pemerintah itu. Satu soal. Demikian juga tentu Pak Luhut yang dari awal udah mengatakan harus siap-siap untuk naik. Tetapi dari dua posisi itu kita melihat latar belakangnya apa itu. Tentu Sri Mulyani hitungnya ekonomi murni itu intinya tuh. Kalau Pak Luhut tentu bukan sekedar ekonomi yang dia ingin ucapkan, tapi hitung-hitungan kalau misalnya nggak dinaikin subsidinya dari mana, itu satu soal tuh. Tentu dengan mudah orang anggap ya gampang betul kan, batalin aja proyek-proyeknya tuh. Itu pikirannya kan. Atau taruh pajak progresif untuk mereka orang kaya tuh, naikin macam-macam pajak batu bara dinaikin lagi segala macam tuh. Jadi itu pikirannya, tapi itu menyentuh kepentingan oligarki. Nah, Sri Mulyani nggak peduli dengan kepentingan oligarki. Jadi Sri Mulyani ekonomi murni, Pak Luhut political ekonomi itu. Dua-duanya ketemu di dalam proposal naikkan itu, tapi dengan motif yang berbeda tadi. Jadi kalau memang dipilih ya memang dari awal harus begitu sebetulnya tuh. Argumen Sri Mulyani benar secara ekonomi, secara teknokratik. Argumen Pak Luhut juga benar di mata presiden, karena kan tetap kita mesti lihat kalau dipilih untuk subsidinya dicabut, itu artinya dia mesti ambil talangan dari tempat lain kan. Lalu diambillah Pak Jokowi tentu dengan gampang putuskan udah itu nanti kita keluarin BLT. Nah BLT itu kan cash. Nah politik menjelang pemilu itu memang harus ada uang cash itu. Uang cash untuk bujuk rakyat dan uang cash untuk 2023 nanti itu. Jadi kelihatannya politik cash ini itu udah kayak korporasi sebetulnya negara ini diatur. Pokoknya ada cash bagi presiden untuk bermain politik. Nah sekarang diturunin 20 triliun itu kan buat terakhir dulu nih. Dan itu pun udah dihitung, dicicil bulan Desember tuh. Tapi kalau kita lihat kalkulasinya, karena setiap orang miskin itu yang 20 juta sekian itu dikasih 150.000 tuh. Oh ya itu 150.000 mungkin itu bagi si orang miskin itu, rakyat miskin merasa ya itu cukup untuk mengganti uang dari rumah dia, anaknya ke sekolah dan dianya pergi ke pasar itu. Tapi begitu dia sampai di pasar dia lihat harga naik. Jadi yang disubsidi sebenarnya cuma uang pengganti BBM yang naik lah kira-kira begitu. Tetapi kan harganya naik di pasar. Jadi waktu si ibu tiba di pasar dia kaget, ini digratisin, dibantuin uang transport ke pasar, tapi buat beli bawang putih telur ternyata harganya udah naik. Itu komplikasinya begitu. Tapi bagi orang kecil kan megang uang cash itu kan udah rasa aman kan. Jadi itu saya kira psikologinya begitu. Dan ini dipahami gitu ya, karena dari mereka yang biasa bermain dari pemilu ke pemilu sangat paham bahwa cash itu jauh lebih berkuasa gitu ketimbang apalagi dibandingkan narasi gitu ya. Iya, kalau soal kebijakan puter-puter. Jadi Jokowi tetap menganggap ini bagian dari musyawarah rakyat. Rakyat senang langsung dapat cash. Nanti juga dijanjikan lagi, nanti 2 bulan lagi dikasih lagi tuh 2 kali 150.000, 300.000 tuh. Membayangkan 300.000 itu udah meredakan kemarahan sebetulnya tuh. Jadi sebetulnya potensi social unrest atau sebut aja kerusuhan itu diredakan dengan iming-iming akan dapat 150.000 yang dibayar 2 kali, itu artinya 300.000. Jadi bagi rakyat ngapain ikut demo kalau ada 300.000, kira-kira begitu tuh. Tapi ini soal waktu aja tuh. Begitu rakyat tahu bahwa oke 150.000 habis, itu berarti harga-harga tetap tidak turun. Itu kelihatannya begitu. Ini analisis nakalnya aja nih oleh FNN. Kan FNN forum nakal-nakal. Ya. Oke, saya ajak mundur sedikit ya, Bung Rocky. Ini bukan bercanda, ini cukup serius loh ya. Kan kita selalu tahu bahwa semua kebijakan dari Pak Jokowi itu
baik kebijakan di pemerintahan maupun juga keputusan-keputusan personal seperti menikahkan anak dan sebagainya itu biasanya berdasarkan hitung-hitungannya primbon. Dan yang paling favorit dari Pak Jokowi itu adalah wetonnya atau hari lahirnya Pak Jokowi pada Rabu Pon, kan gitu. Nah, saya dengar sebenarnya rencananya mestinya ini akan dibahas dulu dalam kabinet hari Senin dan kemudian baru diputuskan diumumkan pada hari Rabu Pon. Tapi ternyata sekarang dipilih. Ini tapi kalau saya lihat, saya buka-buka kalender Jawa nih jadinya ya, terpaksa dibuka kalender. Kalau Rabu yang akan datang tanggal 7 itu Rabunya Rabu Legi. Sementara sekarang ini Sabtunya Sabtu Pahing gitu. Nah, ini kan di luar pakem. Ini kebijakan yang sangat penting di suatu masa yang sangat krusial dan kemudian diputuskan oleh Pak Jokowi tidak sesuai dengan pakem yang selama ini terjadi. Apakah memang sudah terjadi perubahan pakem dari Pak Jokowi, dan kita lihat ada perubahan pakem waktu beliau menyeresmikan kendi-kendi Nusantara di Ibu Kota Baru itu kan juga hari Senin bukan hari Rabu gitu, atau sebenarnya ada ada urgensi politik yang memaksa beliau keluar dari pakem itu? Orang berupaya untuk baca primbon versi Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi juga mau baca primbon versi rakyat kan. Idenya udah keburu ketahuan bahwa ini cuma menunda aja pasti akan naik tuh. Jadi sebetulnya Jokowi juga tahu bahwa dia pakai primbon, dia nggak pakai primbon, rakyat nggak percaya apa yang dia ucapkan, nggak akan naik tuh. Rakyat lebih percaya tekanan dari Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut pada waktu itu, karena dianggap ya kalau Pak Luhut sudah ngomong itu pasti akan naik, itu nggak pernah ada yang dibatalkan itu. Demikian juga Sri Mulyani yang tahu tentang cash flow. Jadi sekali lagi keadaan itu memaksa Jokowi untuk jadi pragmatis dan kelihatannya memang berhasil ditekan oleh teknokratik Sri Mulyani itu. Ya mungkin juga Sri Mulyani sedikit ngomel-ngomel itu, oh, udah sekarang aja Pak ini gini itu. Dan kan kebiasaan Pak Jokowi adalah mendengar semua hal, lalu dia ambil semacam kesimpulan yang dia duga melalui primbonnya itu bagus. Itu oh ya tuh sebaiknya rakyat langsung bayangkan nanti bahwa sejak tanggal 1 September itu tukang pos akan datang ke rumah-rumah untuk bawa uang 150.000 kan. Kan itu kan yang diucapkan tadi tuh. Jadi jasa pos itu juga itu semacam keyakinan Jokowi bahwa itu akan tiba langsung di rumah. Bahwa itu tiba apa enggak itu urusan nanti itu. Bahwa yang tiba itu mungkin lewat lurah potong dulu 20% itu soal lain lagi. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa betul-betul ada kecemasan di sana tuh. Apa yang mau dibuat? Kalau dia punya harga, ya sebetulnya harga diri politik kuat, dia akan bilang oke, kami masih bahas lagi itu. Dan lebih baik saya dengar lebih lanjut dari rakyat. Tapi ternyata enggak begitu tuh. Keterdesakan itu yang membuat Jokowi win-win solution ya. Dia dapat langsung pencitraan baru, karena langsung kasih cash. Sekaligus dia coba beradaptasi dengan tekanan IMF melalui Ibu Sri Mulyani itu. Sementara rakyat tahu bahwa kan ada uang, kenapa enggak uang itu dialihkan untuk tidak menaikkan BBM, tetap dipasang subsidi, tapi kurangi pembiayaan di infrastruktur, termasuk IKN dan kereta cepat, kan hanya itu sebetulnya analisisnya. Tetapi kalau kita harus ambil kesimpulan, maka hanya ada satu kesimpulan bahwa Presiden Jokowi bermain uang di dalam soal ini. Jadi dia mendahului money politics. Kan ini artinya supaya 3 periode jalan dia mulai lakukan serangan fajar. Ini kan juga serangan fajar. Kan ini paralel antara musyawarah rakyat dan menyogok masyarakat dengan iming-iming 150.000 per bulan itu. Itu kira-kira lebih mudah begitu kita terangkan. Ya. Oke, jadi kalkulasinya dari IMF, kalkulasi politik 2024 itu mengalahkan kalkulasi primbon gitu yang selama ini sangat diyakini oleh Pak Jokowi, dan sebenarnya dalam perhitungan Pak Jokowi saya kira itu proven gitu kan, karena sampai beliau melangkah sejauh ini itu kan semuanya berdasar hitung-hitungan tadi itu. Ya betul, jadi kelihatannya itu aja tuh. Tapi blessing in disguise juga. Mungkin Jokowi ganti sedikit tuh cara membaca primbonnya tuh, bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan tuh. Ketemu di situ tuh bahwa hari ini hari untuk lakukan money politics kan itu kan. Jadi bukan primbon hari baik, tapi baik untuk melakukan manipulasi itu. Ini semuanya manipulasi itu. Lain kalau kenaikan itu dan BLT itu
tidak diterbitkan atau disalurkan pada hari-hari yang kita sebut tahun-tahun politik yang datang lebih cepat itu yang kata Ibu Puan kan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa memang Jokowi butuh cash untuk nyokok rakyat dengan cara apapun itu. Dan itu yang mulai terjadi sekarang. Jadi analisis saya tetap musyawarah rakyat akan dijalankan terus untuk memperlicin mesin politik musyawarah rakyat, maka cash diturunkan lebih dahulu dalam bentuk BLT. Oke, kalau saya bicara soal primbon dan sebagainya, saya nggak mengada-ada. Saya mencoba memahami gitu apa yang terjadi. Kenapa kemudian Pak Jokowi tiba-tiba merubah pakemnya gitu kan? Begitu kan mereka punya kepercayaan pada hari baik dan hari apes gitu, hari apes yang harus dihindari gitu. Tapi kelihatannya Pak Jokowi mungkin nganggap tetap hari hari Sabtu ini, Sabtu Pahing ini tetap saja juga merupakan hari keberuntungannya beliau ya. Dan oke, itu nanti biar lepas para dukun-dukun deh yang memperhitungkan soal primbon selanjutnya, apakah ini hari pengapesan atau hari keberuntungan dari Pak Jokowi. Tetapi yang saya ingin juga soroti ini adalah dalam situasi semacam ini berarti tarik-menarik, tekan-menekan di lingkungan Pak Jokowi itu terjadi sangat keras, sehingga kemudian mengapa diputuskan pada hari Sabtu, tidak menunggu pada hari Senin setelah sidang kabinet. Ya, tetap ada konflik di situ tuh. Menimbang-nimbang, dan pertimbangan itu pasti juga berdasarkan info big data atau intelijen dari dalam sendiri atau yang sudah beroperasi memberi laporan. Kan mulai ada dalam sehari ini aja udah mungkin 10 demonstrasi tuh udah mulai diarahkan itu. Walaupun orang nggak anggap bahwa kan nggak akan dinaikkan, tetapi rakyat udah punya kecurigaan bahwa ini tipu-tipu tuh. Jadi kombinasi semua itu membuat dukun pindah arah itu dan memastikan mending sekarang tuh. Kalau masih 2 hari lagi itu terlalu riskan dan orang merasa bahwa sangat mungkin juga tipuan bisa lebih besar itu. Jadi kecenderungan mereka sendiri yang melibatkan, karena kebiasaan mereka untuk mencari hari baik, hari bagus, mereka akhirnya hitung bahwa ini hari baik, hari bagus. Karena kalkulasi timing dan fungsi dari orang membayangkan ada cash. Karena itu secara detail dikatakan oleh Ibu siapa tadi saya lihat, Ibu Menteri Sosial, nanti akan ada petugas pos yang bahkan akan kalau bermasalah nanti secara jarak petugas pos yang akan antar sendiri ke rumahnya uang itu tuh. Jadi betul-betul dipersiapkan bahwa pemerintah akan tiba di depan rumah tuh, dan itu sebetulnya itu cara propaganda yang sangat mudah untuk diperlihatkan dan memukau, apalagi memikat pada rakyat kecil tuh. Membayangkan itu kan kesulitan ekonomi udah ada di depan jelas. Begitu dibilang naik, kesulitan ekonomi udah di depan. Begitu dibilang tidak jadi naik, rakyat berpikir walaupun tidak jadi naik udah keburu naik harga-harga. Maka rakyat menganggap oke, ini tipuan lagi tuh. Supaya tipuannya nggak berlanjut, ditipu dengan cara yang lebih canggih tuh. Akan diantarkan uang pengganti kenaikan BBM itu di depan rumah penduduk. Itu sulap yang luar biasa tuh. Smoke and mirror-nya ya. Kan gitu ya. Tapi gini, kita disihir. Iya. Bung Rocky, kan persoalannya begini, biasanya yang bereaksi dan memang terpukul langsung ini dalam situasi sekarang kan orang miskin perkotaan dan juga kelas menengah gitu ya. Yang saya kira ini biasanya yang bergerak kalau orang pedesaan-pedesaan itu kan lebih pada mungkin mereka nanti ketika memutuskan pada Pilpres gitu ya, memberikan suaranya pada Pak Jokowi kalau maju lagi gitu. Tapi kalau reaksi terhadap kenaikan ini kan yang terpukul langsung biasanya adalah orang miskin perkotaan, dan mereka biasanya lebih mudah bergerak dan setidaknya mereka ini lebih melek literasi, melek media dan sebagainya gitu. Ya itu persiapan masyarakat kota juga lain lagi kan. Jadi masyarakat miskin kota juga punya kalkulasi yang lain. Tetapi bagi Jokowi udah ini selesai dulu isunya, satu hal selesai supaya dia nggak bikin perhitungan baru nanti di hari Senin kan. Sambil dia melihat tuh kemungkinan reaksinya di mana sih, paling 3-4 kota, dan dia pantau mungkin karena ini hari Sabtu, besok konsolidasi demo itu susah tuh karena hari Minggu tuh. Kan itu masalahnya tuh. Nah sekarang kita coba hitung masyarakat perkotaan yang memakai jasa online ini, tiba-tiba hari Senin dia pergi kerja, harganya udah naik tuh. Tapi dia mau bikin apa? Itu hari Senin pertama yang memaksa dia untuk masuk kantor duluan itu.
Mungkin dalam 1 minggu itu ada pemanasan politik karena mahasiswa pasti akan demo itu, karena saya baca tadi banyak undangan, tiba-tiba undangan untuk ceramah soal ketidakadilan. Jadi kalkulasi ini buat kita sebetulnya yang bagus juga, karena akhirnya persyaratan sosiologis mahasiswa untuk turun lagi ke jalan dan buruh itu ada tuh, yaitu kenaikan ini. Ini momentum September dan itu bisa seminggu demo terus tuh. Lalu presiden mungkin menganggap oke, ada soal baru yang akan dia ucapkan, tapi udah keburu bergulir faktor ketegangan sosial tuh. Nah itu saya justru menganggap bagus karena ini potensi untuk mengembalikan fungsi gerakan politik yang real tuh. Kan nggak ada gerakan mahasiswa dan gerakan buruh kalau nggak ada kasus ini kasus belinya ya kenaikan itu. Ini akan mempersatukan kembali mereka tuh. Ini berita bagus sebetulnya buat gerakan politik. Oke, tapi satu hal lagi dari peristiwa ini, kenaikan harga ini, kemudian juga saya juga dikirimin ini sebuah link berita. Ini beritanya ternyata peristiwanya tanggal 13 Juli 2022. Ini ada forum Pemret. Ini kan memang ada forum Pemret ya, forum pemimpin redaksi media gitu yang pernah bertemu dengan Jokowi. Dan pada waktu itu mereka ini dikutipnya Dewan Penasehatnya, ini Primus Dorimulu yang mengutip bahwa mereka ini para anggota forum Pemret ini mendapat jaminan dari Presiden Jokowi bahwa hingga akhir tahun ini subsidi BBM itu tidak akan dicabut. Jadi sekarang ini giliran yang kena prank adalah pimpinan redaksi, forum pimpinan redaksi media massa. Ya tidak berakibat apa-apa kan kalau presiden berbohong kan, mestinya pemimpin redaksi udah tahu. Jadi apa yang salah bukan presiden ya, saya kira yang salah yang percaya dengan pernyataan presiden ya. Iya. Itu udah jadi rahasia umum lah. Atau nggak bukan lagi jadi kendala untuk mengevaluasi presiden tuh, dan kita udah dibiasakan dengan kan. Terakhir kemarin juga sama itu 23 Juli dan tanggal 2 kemarin juga sama aja. Presiden katakan tidak, tapi sebetulnya kalkulasinya memang iya tuh. Ini kan cuman buat kita mungkin menganggap ya presiden mungkin butuh waktu 2-3 jam untuk mimpi ulang itu. Tapi di kepala presiden kan cuma ada 2 soal, yaitu 1, jangan ganggu infrastruktur. Yang kedua, memungkinkan dia untuk bersama-sama dengan musyawarah rakyat lagi itu. 2 itu nggak dia ganggu memang akhirnya kan. Bahkan bagi dia ini menguntungkan. Subsidi itu tidak membatalkan infrastruktur. Kan kalau masuk akal dia mesti bilang oke, kami udah pikirin, subsidi itu kami ambil dari dana infrastruktur tuh. Ya udah itu selesai, itu nggak mungkin ada demo kalau begituan kan. Tapi ini memang presiden ingin mengamankan uang untuk main politik dan uang untuk main legasi dia tuh, itu aja. Ya. Jadi nggak perlu kaget, dan lain kali ini kita saran aja pada teman-teman Pemret atau teman siapapun ketika ketemu presiden dan presiden menjanjikan sesuatu, jangan cepat dulu disampaikan ke publik, karena nanti yang malu bukan presiden tapi yang malu kita, karena kita yang pernah menyampaikan apa yang disampaikan tadi. Ya itu yang udah nggak, itu yang udah biasa, lama-lama orang merasa biasa aja tuh, tipu-tipu presiden karena memang wataknya begitu kan. Gitu. Iya. Oke, baik Bung Rocky. Jadi kita akan memulai besok, mulai Senin itu dengan hari pertama. Saya membayangkan seperti yang Anda sampaikan tadi, akan terjadi perdebatan yang cukup ramai itu antara ojek pangkalan. Kalau ojek pangkalan kan dengan memang tidak ada tarifnya gitu ya. Jadi begitu loh, kok tiba-tiba naik gitu. Kalau ojek online mungkin orang akan terkaget gitu ketika tiba-tiba loh tarifnya kok tiba-tiba naik, dan mereka berpikir ini memang mereka mesti mulai mengencangkan ikat pinggang lagi. Nah, persoalannya kalau pinggangnya nggak bisa dikencangin lagi, apa yang dilakukan? Oke. Pinggang itu mesti diikat sampai 0%. Oh ya, 0%. Oke, thank you Bung Rocky ya. Yo.